tema kita hari ini membangun kekayaan tanpa riba. Sesi 2 part kedua itu kan, sesi yang kedua. Kita akan mengundang salah seorang pengusaha dan juga pejuang di IBF itu kan. Siapa dia? Ya ini sahabat itu kan, sahabat dari Solo gitu kan, sahabat dari Solo. Apakah beliau seperti apa nanti gambarannya? Nanti teman-teman akan tahu lebih jelas ketika saya undang ke sini. Apa usahanya? Usahanya banyak. Salah satunya adalah properti. Beliau kalau datang ke Jakarta ini tuh nggak hanya karena kita udah datang ke sini, tapi salah satunya adalah ngurusin proyek-proyek dia di properti di Jakarta ini. Ya, selamat datang Pak Aslam, ya Pak Aslam serta teman-teman semuanya. Nah, kita sambut ya Bapak Ibu yang nggak sabar, yang sudah nggak sabar lagi, sahabat berjuang seluruh Indonesia yang nggak sabar lagi, kita kasih aplaus lah. Kita undang saudara pejuang gitu kan, pejuang di IBF yang akan menjadi narasumber kita hari ini adalah Mas Andi Riansah. Sehat Mas? Alhamdulillah. Silahkan Mas. Mas. Gimana kabarnya Mas Andi? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Keluarga gimana ini di Solo ya? Keluarga di Solo, Sukoharjo tepatnya. Solo Coret ya. Oh, Solo Coret. Solo Coret. Ini Mas Andi. Kita ini bicara tentang riba gitu kan, bicara tentang hal yang sangat-sangat kita yakini, kita yakin bersama kenapa kita harus meninggalkan riba, rasa seperti itu. Nah ini Mas Andi mungkin bisa bercerita pada sahabat pejuang di seluruh Indonesia ini, Mas Andi ini siapa sih? Gitu kan, bolehlah ceritain latar belakang Mas Andi itu kan, kok tiba-tiba ini jadi pejuang di IBF gitu kan, sampai sekarang ada di sini. Karena Mas Andi seperti apa? Bolehlah cerita sedikit Mas Andi, monggo. Sedikit saja Mas. Banyak boleh. Jadi alhamdulillah saya ini sebelum dan sampai hari ini, sebelum bertemu IBF dan setelah bertemu IBF masih dalam bidang yang sama, saya ada di kontraktor Mas. Jadi kontraktor saya banyak bermain di pemerintahan. Jadi ya proyek pemerintah, dan ketemu IBF itu tahun kalau nggak salah 2009, 2010 saya lupa, di Solo, yang mana waktu itu memang kita sedang banyak masalah, terutama karena mungkin kita kebiasaan pakai riba tadi. Betul-betul jadi riba itu bikin kita tambah kuat di dalam, susah sekali keluar dari situ. Dan masalahnya bertambah bertubi-tubi. Kemudian kalau dengan saya, istri dan anak, alhamdulillah tidak sampai terkena imbas. Ya masih inilah di, alhamdulillah sampai hari ini nggak pernah didatangin debt collector, tidak pernah. Walaupun kita misalnya bayar utangnya telat dan sebagainya dulu itu ya. Dulu tetap nggak ada sampai debt collector datang. Ada debt collector datang satu itu saja. Saya bayar utangnya tinggal kurang 1 bulan. Saya telat 2 bulan kalau nggak salah. Dia datang katanya mau nyita. Saya bilang sama ini gitu. Saya tuh utang 4 tahun, tinggal kurang sekali mau mbok sita. Sita ambilan. Itu cuma sekali, kalau yang lain alhamdulillah saya enggak. Saya masih wajar, cuma kehidupan saya sebelum ketemu IBF itu setiap masuk hari Kamis Mas. Pokoknya Kamis sudah datang. Itu sudah mulai deg-degan. Jumat, Sabtu, ini puncaknya itu di hari Sabtu puncaknya itu. Ada nggak ini cashnya di rumah? Ini nanti supplier dan apa namanya mandor sudah datang semua. Ya, karena belum nggak belajar cash flow, nggak belajar apalah, pokoknya semua di jalan tabrak.
yang kebiasaan kita dulu lama itu gali lubang tutup lubang. Jadi seperti yang disampaikan Pak Happy di Ciawi kemarin, memang karena ini perusahaan keluarga, jadi saya harus, dan sampai hari ini masih dituntut harus nama baik harus di atas kan gitu. Supaya nama baik tidak jatuh, ya kita gali lubang tutup lubang untuk jaga performa itu. Dan akhirnya yang sakit kita. Jadi yang di teman-teman yang lain senang-senang kita senep. Dan ketika sebelum IPF juga, saya dengan keluarga itu untuk hal ibadah juga kurang diperhatikan. Padahal alhamdulillah saya ini lulusan pondok, 6 tahun saya di pondok. Saya tidak pernah sama sekali membayangkan, terutama pertama kali ketemu Pak Happy yang dibangun Pak Happy itu kan usaha dengan spiritual. Jadi spiritualnya benar sih, engkau usaha melaku kan kira-kira gitu. Lah ini yang saya akhirnya tenanan pora gitu. Terus saya ngikutin terus Pak Happy, walaupun saya jarang ngomong sama Pak Happy, tanya-tanya jarang. Pokoknya lihat aja. Kata Pak Happy pokoknya sedikit-sedikit. Akhirnya dengan berjalannya waktu, Pak Happy banyak ilmu yang dikasih, saya tidak paham. Tadi ada tulisan di TV tadi, apa namanya, ilmu yang banyak tidak akan bermanfaat. Apa tadi? Hanya hidayah tadi ya. Adanya hidayah. Alhamdulillah, walaupun hidayahnya turunnya telat, tapi ini bermanfaat ini. Ilmu bahasanya Pak Happy kan susah. Bahasa Jawa Pak Happy ya. Ini yang repot. Bahasa Jawa. Akhirnya kayak pengertian investor, ada leadership forum, kemudian banyak istilah-istilah itu yang saya tidak paham. Tapi ketika dalam perjalanannya pokoknya Pak Happy kita ikutin, terus ilmunya kita ikutin, hidayahnya itu terus turun. Salah satu dulu yang paling saya ingat, karena saya tertarik dulu waktu Pak Happy bikin acara di Solo, saya lupa namanya apa itu pertama, Rich Class, kalau nggak salah, bisnis Rich Class itu yang 62 miliar itu kan yang bikin menarik. Karena waktu itu utang saya belum sampai 62 miliar, cuma sudah bikin kepala puyeng. Saya, bapak saya kan karena masih aktif, kita nggak bisa konsentrasi usaha. Jadi omset kita juga waktu itu kecil juga. Omset kita masih di antara zaman waktu gabung dengan IPF antara 1,5 miliar sampai dengan 2 miliar pol gitu. Dan kita nggak bisa berpikir omset segitu utangnya 3,5 miliar waktu itu. Jadi kita nggak bisa jalan. Kemudian setelah ketemu IPF, saya ada undangan akobah kalau nggak salah. Akobah pertama baru saya lihat, benar ternyata Pak Happy ngomongnya nggak ngomong tok. Ada sholat malamnya beneran. Ya. Di akobah itu. Kemudian tak lihat lagi istrinya Pak Happy Bu Dewi itu nyiapin makanan. Berarti beneran ini. Beneran. Berarti memang harus begini. Akhirnya terus saya ilmu itu saya transferkan ke istri saya. Walaupun istri saya belum bisa aktif ikut, tapi tak ceritain saya begini dan sebagainya. Sampai pola waktu itu dari utang 3,5 setelah masuk IPF jadi 5, berapa naik kita karena nggak tahu tadi hidayahnya turunnya belakangan, bukan langsung dapat, tapi dengan beberapa kali saya ikut dan saya sudah tahu bahwa namanya kontraktor itu rezekinya mesti abu-abu. Kira-kira gitu ya. Abu-abu. Jelas saya itu dari harga yang sudah saya tawar pasti kita akan mengurangi pengerjaannya. Makanya saya terus muhasabah.
muhasabah, cari mana yang terbaik. Karena perusahaan kita ini sudah 32 tahun, Mas. Dan itu memang di pemerintah terus. Jadi kita ngikutin pemerintah juga kewalahan. Syaratnya banyak, nanti ngamplopnya banyak, harus ngikutin cara dia yang luar biasa mengerikan. Dan akhirnya di tahun 2013, alhamdulillah hutang saya yang 5 miliar itu habis. Jadi setelah 2012 kebuka caranya Lunas ya. lunas. Nol. Nol ya. Jadi alhamdulillah kita lunas, bahkan kita punya tabungan. Nah ini ada satu lagi yang belum kita pelajari. Itu ngatur duit itu. Ngatur duit. Jadi duitnya datang terus gak diatur itu ya mawet ternyata. Iya. Jadi mawet. Nah makanya ini saya mau belajar lagi. Finansial literasi ya Mas ya. Iya harusnya itu. Mereka belum paham bahasanya tadi Mas. Tapi ya intinya itu dari saya dari keluarga alhamdulillah terbangun, terus pola-pola dari Pak Happy secara hidayah bukan cara ilmu. Jadi saya mengetahui cara cari investor yang tadinya bayangan kita namanya investor, misalnya saya punya utang 3 miliar. Pikiran saya namanya investor itu datang bawa uang 3 miliar kasih sampai aku. Nanti tak buat bayar utang. Ternyata enggak. Bukan itu. Itu yang buka coach Ulul. Ya, Ulul Lampung. Nyampaikan ngasih gambaran dulu kan angkringan. Orang jualan angkringan teh. Terus nanti yang datang nanti dagangannya ada gorengan, kerupuk dan lain sebagainya. Itu kan banyak orang titip-titip. Itu namanya investor. Saya pikir oh ini berarti supplier saya, terus mandor, tenaga saya. Ini investor yang harus ditata. Yang selama ini tidak pernah saya tata. Jadi pokoknya berjalan mereka saya anggap bukan investor. Jadi mereka itu Yesus pokoknya karyawan mengenai. Begitu sudah saya tata, alhamdulillah akhirnya itu menyelesaikan tadi. Saya menata itu 2011 pertengahan dan 2013 masalah kita selesai. Utangnya semua selesai. Alhamdulillah. Dan lagi buku yang diajarkan Pak Happy ngisi buku harian itu. Wah itu juga kita tulis dan itu hasilnya dahsyat sekali. Yang kalau tadi Mas Teguh menyampaikan adalah planning. Itu memang ternyata harus diisi. Planning itu walaupun waktu saat itu saya nulis terakhir itu tahun 2012 habis itu saya nggak isi lagi. Tapi kenyataannya isi terakhir tahun 2012 saya isi. Omset saya pengen sekian, saya pengen ini, saya pengen menyerahkan ini, saya pengen saya tulis semua. Dan kejadian itu yang tak tulis yang tak inginkan itu targetnya itu alhamdulillah 2014 itu kecapai semua. Setelah saya buka lagi, mau nulis lagi, tak buka, kaget aku. Ternyata sudah tercapai semua. Dan alhamdulillah Pak Happy terus bikin cara kita kemarin itu planning session. Jadi diingatkan lagi, Wendy, jangan lupa bikin lagi. Sudah targetnya sudah dapat. Mungkin itu ada yang Mas Andi tadi menceritakan lah gitu kan banyak hal gitu kan, ini perusahaan keluarga gitu kan, ini main di proyek. Tapi kan Mas Andi kan ya sampai Jakarta juga ya Mas ya, sampai Jakarta. Ini saya tahu kan Mas Andi ya ada propertian, ada umroh gitu kan, biro umroh. Mungkin bisa ceritakan sedikit Mas, atau itu memang bisnisnya memang sudah diversifikasi bisnisnya atau ada yang ngurusin mungkin dari saudaranya Mas Andi gitu. Kalau yang di Jakarta ini kita memang pelebaran sayap. Jadi setelah saya bermuhasabah tadi, memang planning saya itu nanti tahun 2018 saya sudah lepas dari kontraktor pemerintah. Harusnya rencananya 2018 harusnya. Kemudian karena
saya ingin dimajukan. Akhirnya saya melangkah kaki masuk ke Jakarta, dan ini mohon doanya dari teman-teman. Saya jadi lagi memang kita akan buka properti di Jakarta, di Depok. Itu tanah 1,4 hektar, dan nanti kita akan bikin properti. Insya Allah nanti akan jadi kondotel 22 lantai. Tanahnya insya Allah Januari tanggal 20-an nanti kita sudah clear dengan tanahnya dan akan kita bangun di sana. Dan saya sudah sejak Pak Habib mengajarkan lain-lain saya kemarin, saya memazamkan. Jadi semua tim saya ceritakan, kita rencana saya 2015 batal. Tak majuin 2018 batal, tak majuin 2015. Jadi tercapai lah ya, kasih Allah. 2015 ini saya akan sudah saya sampaikan ke tim, kita tidak akan bermain di proyek pemerintah kalau pemerintah masih dengan sistem seperti itu. Karena ternyata ada celah juga bisa bermain di pemerintah. Ada teman saya, satu pondok dulu dengan saya juga. Dia ngerjakan di proyeknya di Kutoarjo itu tanpa ngasih fee. Jadi ketika lelang dia nyampaikan, maksudnya ini tapi proyek nggak laku ya. Jadi sama teman-teman kontraktor udah nggak ada yang mau nawar, dia oke saya mau ngerjakan, tapi saya tidak akan ngasih fee. Jangan ganggu saya akan kerjakan targetnya 6 bulan, 4 bulan akan saya selesaikan. Dan itu betul diselesaikan tanpa ngasih fee, tanpa mengurangi spek sama sekali. Dan ada untungnya. Memang selama ini kontraktor itu termasuk saya, kemarin setelah saya di akhir tahun itu kita muhasabah tahun ini, kita lihat bahwa ternyata banyak ilmu yang kita dapat tapi belum berani praktekkan. Karena masih takut dengan bukan sistem. Siswa aku mangan opo. Kemarin kan saya juga dijewer Pak Happy. Mas Andi, kalau enggak main di situ memang Mas Andi takut bisa makan. Gitu. Takut ya Mas? Takut. Takut kemarin. Jadi gantungnya kita sama Allah itu kemarin memang masih kurang. Karena kita takut misalnya, kalau ini misalnya sudah menang penawaran misal 1 miliar, besinya misalnya speknya 10. Nek tak pasang 10 tenan, kan berarti kurang. Mas, ini untuk Indonesia jangan sering-sering nganggo basa Jawa. Oh iya. Jadi kalau 1 miliar ini besinya kita kurangin, harusnya 10, tak pasang 8. Saya mikir nanti untungnya dari mana? Enggak bisa jalan ini kita. Kan harus ngasih ini dan sebagainya. Jadi kita menghitung secara matematika. Ya. Ketergantungan kita sama Allah kita lupakan. Kemarin waktu di Solo kita ada pengajian bisnis, alhamdulillah yang ngisi itu yang punya toko santri, jadi dia jualan ini apa? Karpet yang 20%-nya itu hasilnya disedekahkan langsung. Dan tulisannya gede di tokonya. 20% hasil disedekahkan. Yang ownernya cerita bahwa yang jadi rezeki dia itu bukan, dia memang menyampaikan harga kulaannya apa? Harga belanja beli dia 1 meternya itu 100.000. Jujur itu ya. 100.000. Ini saya jual 125.000. Mau enggak? Misalnya gitu. Nah, rezekinya itu bukan pada 100 ke 125.000. Bukan pada nilai itunya, tapi rezeki saya dapatnya dari ketika dia ngukur. Ini ada Nasar Solo ini ya. Jadi iya, tulisannya masih Sukoharjo. Yang jadi rezeki dia itu adalah ketika dia menghitung orang itu misal beli 10 meter. Dia menghitung betul itu 10 meter. Dia potong 10 meter dia kasihkan. Nah, ridhonya Allah di 10 meter inilah yang jadi rezeki dia. Tadi ada juga ya. Ridhonya kalau kita boleh meminta yang paling itu ya ridhonya Allah. Dan itulah yang dilaksanakan si Pak Toko Santri sampai akhirnya sekarang punya cabang banyaknya luar biasa.
modalnya ada keridhaan Allah 10 meter ya 10 meter. Nah, ini terus saya kemarin muhasabah betul berarti kemarin kita tidak yakin. Kalau kemarin saya yakin besi 10 saya pasang 10, ini juga ada masuknya coach Irul. Masuk sama Mbak Wani, masa sampai ada berani. Misalnya besi 10 ya pasang 10, besi 8 pasang 8. Galian harusnya 5 meter, gali 5 meter. Kenapa tidak berani? Ya takut kemarin. Tapi insya Allah nanti 2015 ini saya akan mencoba tadi bahwa kalau kontraktor itu akan berjalan sesuai speknya. Kalau masih diberi ruang. Kalau enggak, kita memang sudah saya sampaikan kita akan pindah ke yang lebih syar'i. Sudah saya sampaikan target goal saya itu menjadi raja properti syariah nomor 1 di Asia. Wah, kasih apa saudara ya. Itu termasuk planning sessionnya ya. Iya, masuk planning session. Langsung tak praktek. Dan 2018 kondotel saya di Depok berdiri tahun 2018. Itu nilai proyeknya sekitar 200 sampai 300 miliaran.